Universitas Islam Malang merupakan salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, tepatnya berada di Jalan Maijen Haryono, Gang 10, nomor 193, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Unisma memiliki 10 fakultas serta program diploma dan pascasarjana. Fasilitas yang dimiliki juga cukup lengkap, diantaranya perpustakaan, pesantren kampus, laboratorium dasar, pusat penjaminan mutu, rumah susun sewa, Masjid Ainul Yakin, pusat pengelola dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, Halal Center, Aswaja Center, pusat pengembangan bisnis, sentra hak kekayaan intelektual, Rumah Sakit Islam Universitas Islam Malang, kantor urusan internasional, dan pusat pengembangan bahasa asing. Menarik bukan? Ya, ini adalah kampusku, kampus yang selalu aku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Rodiani dengan nomor NPM 21801032076 dari kelas Agribisnis 5C. Kali ini saya berkunjung ke agroindustri Kripik Singkong Wijaya yang terletak di Singosari, Kabupaten Malang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Kripik Singkong Wijaya yang diproduksi oleh Bu Amanah dari Singosari, Kabupaten Malang. Nah, ini nanti saya akan membahas mulai dari sejarah hingga analisis tahapan PLC-nya yang akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang berdirinya Kripik Singkong Wijaya yang diproduksi oleh Bu Amanah. Nah, awal mulanya itu Kripik Singkong Wijaya ini berdiri pada tahun 1978 di Jalan Wijaya Barat, RT 3 RW 3, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, ketika itu Bu Amanah itu bermodal singkong 1 karung seharga Rp175 dan minyak goreng 1 liter serta 1 kompor. Bu Amanah almarhumah memulai usahanya. Nah, nama Wijaya itu sendiri itu diambil dari jalan rumahnya yang kemudian diletakkan sebagai merek dagangnya. Nah, Kripik Singkong Wijaya itu bermula saat Bu Amanah berpikir mengenai bagaimana mendapatkan uang tambahan dari rumah. Terlebih pada saat itu kan Bu Amanah itu masih muda. Terus yang bersuamikan seorang guru madrasah yang memiliki 10 orang anak. Nah, awalnya Bu Amanah itu memilih membuat aneka jajan pasar, namun karena ribet dan butuh waktu serta bahan baku yang banyak, membuatnya keterampilan membuat kue basah itu dipinggirkan dulu. Akhirnya membuat ide Kripik Singkong. Kemudian setelah itu melihat salah satu kerabat membuat Kripik Singkong dan kemudian dipasarkan secara kecil-kecilan. Pertama itu ya melalui toko-toko kecil. Selain itu juga bahan baku yang digunakan yaitu singkong pada saat itu masih murah dan mudah didapatkan, sementara proses produksinya juga gampang. Nah, itu sekilas sejarah berdirinya dari Kripik Singkong Wijaya. Ya, selanjutnya yaitu komoditas yang digunakan. Bahan baku utama dari Kripik Singkong ini sendiri yaitu singkong pastinya, ya kan, yang serta kalau bahan pendukungnya itu ada minyak goreng, ada air, garam, bawang putih, dan penyedap rasa. Nah, sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses produksi Kripik Singkong ini, alat yang digunakan itu ada mesin pemotong singkong atau peraja. Yang kedua ada alat pencampur bumbu atau biasa disebut molen juga. Yang ketiga ada blower api. Nah, blower api ini berfungsi untuk agar api yang dihasilkan itu bisa lebih besar, karena dalam proses penggorengan Kripik Singkong ini harus membutuhkan api yang besar biar keripiknya itu bisa renyah dan tidak menyerap banyak minyak.
Dan yang terakhir ada sealer. Sealer itu alat pres plastik yang digunakan pada saat pengemasan dari keripik singkong itu sendiri. Nah, untuk alat yang digunakan dalam proses pemasaran ada sepeda motor dan mobil tentunya untuk pendistribusian barangnya, dan ada komputer kasir karena di toko keripik singkong Wijaya Bu Amanah ini sudah menggunakan alat modern untuk pemasarannya, karena kalau pakai komputer itu lebih rapi, terus pencatatan penjualan dan pengeluarannya itu lebih jelas dan mudah untuk pengecekan pengeluarannya dan pemasukannya. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Nah, pada proses produksi ini ada 3 orang di proses penggorengan, 5 orang di proses pengemasan, dan di pemasarannya sendiri ada 2 orang kasir. Nah, itu dibagi shift, dan 1 orang sales yang dahulunya memasarkan produk ke toko-toko. Berhubung sekarang sudah alhamdulillah permintaan selalu meningkat, jadi sales ini sekarang sebagai pengirim dari keripik singkongnya kepada pelanggan tetap yang ada di daerah Malang sendiri maupun di luar kota. Untuk yang pelanggan tetap, tetapi jika ada pelanggan baru yang ingin membeli keripik singkong ini tetapi mereka berada di luar Malang, bisa menggunakan pengiriman online seperti itu. Nah, selanjutnya masuk dalam proses pengolahan keripik singkong. Yang pertama itu singkong dikupas dan dicuci hingga bersih. Setelah dicuci bersih, singkong dipotong tipis menggunakan alat pemotong singkong. Nah, di sini tujuannya agar ukuran dari hasil potongan singkongnya itu sama, tidak ada yang tebal dan tipis. Setelah dipotong, singkong direndam menggunakan air cucian beras selama semalaman. Setelah semalaman, singkong kembali dicuci hingga bersih. Nah, fungsi pencucian hingga bersih ini agar nanti setelah digoreng, singkongnya tidak berasa ada asamnya. Setelah dicuci itu tadi, kemudian direbus hingga matang. Setelah direbus, singkong ini dikeringkan. Nah, dengan cara ditata pada tatakan pohon bambu itu, dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah kering, singkong dibumbui. Nah, dibumbui ini dengan bawang putih, garam, penyedap rasa yang sudah dihaluskan dan berbentuk cairan. Kemudian dicampurkan ke kerecekan singkong yang mentah tadi, kemudian dicampur menggunakan alat campur bumbu atau molen. Itu dicampur hingga rata. Setelah rata, baru masuk ke proses penggorengan. Nah, sebelum digoreng ini kita harus memanaskan minyak terlebih dahulu. Nah, yang selama ini baik itu menggunakan api yang besar. Nah, kebetulan di Bu Am sendiri ini menggunakan cara tradisional menggunakan kayu bakar. Nah, fungsi ditambahkannya blower api tadi agar apinya itu besar, karena proses penggorengan keripik singkong ini membutuhkan suhu yang tinggi agar keripik singkongnya renyah dan tidak menyerap banyak minyak. Dari proses penggorengannya itu sendiri, setelah panas dimasukkan singkongnya tadi yang sudah dibumbui, kemudian ditunggu beberapa saat, baru nanti dibolak-balik lagi hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, diangkat lalu ditiriskan. Nah, dari keunggulan keripik singkong Bu Amanah ini sendiri juga tidak memakai spinner. Itu keripiknya tidak berminyak, jadi emang sudah sudah kering, nggak ada minyak yang banyak gitu, jadinya lebih tahan lama. Nah, setelah proses penggorengan ini, setelah dingin lalu dikemas. Nah, dikemas ini menggunakan plastik. Nah, plastik itu ada beberapa ukuran, ada yang 50 gram sampai 500 gram.
setelah ditimbang menggunakan timbangan digital agar lebih akurat. Kemudian plastik dipres menggunakan silar agar keripik singkong ini lebih tahan lama dan tidak mudah berubah rasa. Nah, itu sih dari proses pengolahan keripik singkong Wijaya. Untuk pemasaran keripik singkong Wijaya ini awalnya kan dititipkan pada toko-toko kecil. Setelah banyak yang sudah mengetahui, akhirnya Bu Amanah membuka toko di rumah, yaitu di kediaman Bu Amanah di Jalan Wijaya Barat. Setelah sudah dirasa ramai dan penjualan terus meningkat, Bu Amanah membuka cabang toko yang kedua, yaitu di depan Candi Singosari di Jalan Kartanegara. Setelah itu juga ada beberapa permintaan dikirim ke luar kota dan alhamdulillah sih sudah sampai ke luar negeri juga, yaitu di Hong Kong yang masih rutin hingga saat ini pengirimannya. Baik, untuk perkembangan keripik singkong Wijaya sejauh ini selalu mengalami peningkatan. Nah, omset yang didapat oleh Bu Amanah ini menjadi lebih besar karena produksi dan pengolahannya ini tidak hanya dilakukan dalam satu tempat saja, tetapi ditambah dengan beberapa tempat produksi lain, yaitu ibu-ibu tetangga dari Bu Amanah. Nah, Bu Amanah ini memang memberi kesempatan di ibu-ibu sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan memberi kesempatan juga untuk ikut memproduksi keripiknya, tentunya setelah diajari cara pembuatannya semuanya agar kualitas dari keripik singkong ini tetap terjaga. Nah, berbeda dengan keripik yang digulai sama yang penjual gerobak itu, keripik Wijaya ini memiliki rasa gurih asin dengan aroma bawang putih. Nah, selain itu keripik ini juga memiliki warna yang putih seperti halnya singkong mentah. Nah, itu sih dari perkembangan keripik singkong Wijaya Bu Amanah. Lalu, kesuksesan dari keripik singkong buatan Bu Amanah ini terletak pada kerenyahan dan rasa keripik yang tidak berubah dari awal pembuatan, yaitu 42 tahun yang lalu. Selain itu, kegigihan Bu Amanah dan keulatan Bu Amanah juga yang masih semangat hingga usianya menginjak 80 tahun. Nah, dari hasil berbisnis keripik ini, selain bisa menyekolahkan ke 10 anaknya, Bu Amanah juga bisa membuat rumah dan Bu Amanah bisa berangkat haji dan masih banyak keberhasilan yang didapatkan dari Bu Amanah. Ya, untuk omset sendiri dengan harga jual keripik yang sangat merakyat ya, yaitu 32.000 per kilonya. Nah, omset yang didapat setiap bulannya kurang lebih sekitar 50 juta lah, dengan total produksi per hari lebih dari 2 kintal keripik mentah. Ini adalah analisis PLC atau Product Life Cycle dari keripik singkong Bu Amanah. Nah, tahap perkenalannya itu pada awalnya dipasarkan secara kecil-kecilan dengan dititipkan pada toko-toko kecil. Nah, untuk selanjutnya di tahap pertumbuhannya bisa keripik singkong Bu Amanah ini sudah bisa memasarkan sendiri, yaitu melalui toko pribadi dan banyak yang menjadi reseller. Jadi banyak orang yang mengambil produknya Bu Amanah ini untuk dijual kembali ataupun dipasarkan kepada toko-toko kecil lainnya. Nah, untuk tahap pendewasaannya, yaitu keripik singkong Wijaya Bu Amanah sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, bahkan hingga sampai ke luar negeri, dan sejauh ini masih terus mengalami peningkatan permintaan. Nah, kalau untuk tahap penurunannya sih hingga saat ini permintaan keripik singkong Wijaya Bu Amanah masih terus mengalami kenaikan, belum ada penurunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa di keripik singkong Wijaya Bu Amanah ini terletak pada tahap pendewasaan, yaitu keripiknya sudah dikenal banyak orang, permintaannya selalu meningkat,
Ya, seperti itu untuk tahap dari analisis PLC dari keripik singkong Wijaya Bu Amanah. Jadi saya pribadi ada saran untuk agroindustri keripik singkong Wijaya yang diproduksi oleh Bu Amanah. Yang pertama yaitu jika permintaan meningkat, bisa memulai menggunakan mesin untuk pengemasannya, karena di keripik singkong Bu Amanah ini masih manual menggunakan tenaga manusia. Nah, jika permintaan selalu meningkat, pastikan membutuhkan waktu yang lama kalau menggunakan tenaga kerja, sehingga bisa menggunakan mesin agar proses lebih cepat dan target dari permintaan bisa terpenuhi. Nah, yang kedua itu pemasaran bisa ditambahkan di platform terutama di Indonesia, kayak misal kalau online bisa ke Shopee atau Lazada gitu ya. Kalau misal pembuatan atau produksi dari keripik singkong sudah bisa stabil, karena kan ini masih kan agak bersifat musiman ya untuk singkongnya sendiri, jadi kadang itu kesulitan untuk mendapatkan singkongnya. Atau bisa juga kayak di Indomaret atau Alfamart gitu. Nah, untuk yang ketiga itu terus mempertahankan kualitas produk, karena mempertahankan kualitas produk ini sangatlah penting. Jika suatu produk mengalami perubahan dari kualitas, pasti konsumen juga akan berpindah tempat atau mencari produk yang ia sukai lagi. Nah, itu sih saran dari saya pribadi. Ya, itu tadi pembahasan dari analisis agroindustri keripik singkong Wijaya Bu Amanah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman. Siapa tahu video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.